Bonjour à tous, bersama saya Awal dan kali ini saya ingin membagi pengalaman saya mengenai sopan santun di Prancis. Saya kebetulan iseng-iseng mengetik di Google mengenai sopan santun di Prancis dan saya secara kebetulan juga menemukan artikel ini. Ini artikel bagus sekali menjelaskan mengenai polites atau cara bertingkah laku yang baik di Prancis. Tujuannya agar kamu-kamu semua bisa mengetahui lebih dulu, mungkin sebelum ke Prancis atau yang mungkin sudah ke Prancis, mengenai sopan santun di Prancis sehingga kita bisa beradaptasi dengan baik. Saya mulai dari definisi, saya akan membacanya dahulu dengan cepat, kemudian nanti kita artikan bersama-sama. Oke? La politesse, avoir un comportement correct avec les autres personnes, à la fois respectueux et honnête, est important en France comme dans beaucoup de pays. Mais en France, on n'aime pas beaucoup les gens hypocrites. On est hypocrite quand on cache ses vrais sentiments. Alors, on accepte plus facilement quand une autre personne est moins polie. On apprécie donc la franchise. La franchise et ne pas casser ce qu'on pense. Kesopanan. Kesopanan itu memiliki tingkah laku yang baik atau yang benar dengan orang lain. Bersama-sama untuk menghormati dan jujur. Nah, tingkah laku ini penting di Prancis sama halnya dengan di negara lain. Tetapi di Prancis, orang itu tidak suka sekali sama orang yang hipokrit. Orang yang hipokrit itu orang yang menyembunyikan perasaan sebenarnya. Sehingga orang lebih menghargai dia kurang sopan dibandingkan dia hipokrit. Jadi mereka lebih benar-benar menghargai orang yang terus terang. La Francis. Jadi La Francis itu orang yang tidak menyembunyikan apa yang dia pikirkan. Ini berbeda sekali ya sama di Indonesia. Tentu saja sama, di Indonesia juga kita lebih senang orang yang jujur dan terus terang. Cuma kadang-kadang ketika kita tidak menyukai terhadap sesuatu, biasanya kita lebih memilih diam dibandingkan mengungkapkan perasaan. Tapi kalau di Indonesia itu bekerja, tapi kalau di Prancis lebih baik kita berterus terang. Kalau kita tidak suka, kita bilang tidak suka. Dan orang Prancis memang seperti itu ya, saya perhatikan. Kalau mereka tidak suka, ya mereka tidak suka. Dan kalau mereka tidak mau, mereka tidak mau. Saya pernah punya pengalaman sama teman, saya minta dia melakukan sesuatu dan dia tidak mau, saya paksa dan dia tidak mau, sama sekali dia tidak mau. Jadi untuk paragraf pertama intinya kita harus jujur dan berterus terang. Walaupun hal-hal yang kurang baik, yang kita anggap kurang baik menurut pandangan kita yang biasa orang Indonesia, itu sebaiknya tidak lagi diterapkan di Perancis. Kemudian la courtoisie ini saya tidak usah baca, tapi ada beberapa poin penting di sini. Monsieur et Madame. Ternyata saya juga baru tahu kalau Monsieur itu asal katanya datang dari Monseigneur, dan Madame itu asal katanya dari Madame. Monseigneur ini sebenarnya tuan saya ya, tapi biasanya juga diartikan dengan Tuhan saya. Seigneur, le Seigneur itu bisa berarti Tuhan, tapi ini kurang bagus sebenarnya ya. Tapi ya apa boleh buat. Kalau kita di Indo biasanya ada kata-kata yang khusus ditujukan kepada Tuhan dan ada kata-kata yang khusus ditujukan untuk manusia. Tapi di Prancis kayaknya bukan saya bilang tidak ada ya, tapi ada, misalnya adore. Adore itu pernah saya ketemu orang Prancis, dia mengatakan kekurangan bahasa Prancis itu dia tidak memiliki kata yang khusus ditujukan untuk Tuhan. Misalnya adore itu yang paling tinggi ya. Adore dalam bahasa Prancis itu sebenarnya untuk Tuhan, tapi ya digunakan juga untuk sesuatu yang benar-benar kita sukai. Jadi katanya di situ salah satu kelemahannya. Jadi mensir ini untuk panggilan orang yang kita hormati atau orang yang lebih tua. Pada laki-laki ya, bapak. Istilahnya kalau di Indonesia bapak, kalau madam ini ibu. Jadi gitu, misalnya kalau kita ketemu orang di jalan, bonjour monsieur. Itu berarti kita yang tidak kenal, walaupun kita kenal, tapi kita lebih menghormati, atau berarti maka kita akan menggunakan monsieur dan juga madam.
Kemudian saya langkahi saja. Saya lanjutkan ke etiquette. L'étiquette, c'est un ensemble de règles écrites, de comportements très précis et très stricts qu'on peut trouver dans les manuels de savoir-vivre, mais que la plupart des Français ne connaissent pas. On suit l'étiquette seulement dans des situations officielles spéciales, par exemple dans les ambassades françaises ou les réceptions de personnalités politiques. Un exemple, un homme ne doit pas porter des chaussures marron dans une réception avec un ambassadeur. Nah, sekarang ini etiket. Etiket itu ternyata di sini didefinisikan sebagai aturan tertulis mengenai tingkah laku yang rinci dan sangat keras. Dapat ditemukan dalam buku panduan hidup. Aduh, ternyata ada juga ya buku savoir vivre itu. Tetapi banyak orang Prancis yang tidak mengenalnya. Kita melakukan atau mengikuti etiket itu hanya dalam situasi resmi seperti acara di ambasad atau di acara orang-orang politik. Contohnya, seseorang atau tidak boleh menggunakan sepatu coklat dalam sebuah resepsi dengan ambasador. Saya juga baru tahu nih, kita nggak boleh pakai sepatu coklat. Kemudian untuk polites dalam menulis surat itu bisa ditemukan di halaman ini. Jadi nanti kalian bisa aja langsung mengetik ini. Saya langkahi saja. Kemudian di sini ada istilah tutoyer. Tutoyer berarti kita menggunakan tu ketika kita berbicara dengan seseorang, kita memanggilnya dengan tu. Kemudian vous voyez berarti kita memanggilnya dengan vous. Tu ini untuk oh ya, di sini ada penjelasannya. Avec la parole. Tu ou vous. Ingat, vous jangan pernah mengatakan fou karena fou itu artinya gila. Oke. Jadi sekali lagi di dalam bahasa Prancis kalau V dalam bahasa Indonesia begini kan kita baca V, tapi kalau bahasa Prancis vous pakai berat ya. Vous. Kalau fou itu artinya gila, aduh kasihan banget, jauh banget artinya ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ketika kita menyumpai seseorang untuk pertama kali, kita menggunakan vous untuk memanggilnya atau kemudian tapi tergantung situasi. Dalam situasi yang tidak resmi, contohnya jika ada seseorang yang diperkenalkan oleh teman Anda dengan umur yang sama, dengan kira-kira umurnya sama dengan Anda, kemudian status sosial yang sama, kemudian simpatik ini ramah, kalian bisa langsung menggunakan tu. Tapi ingat, itu kalau dia dengan umur yang sama dan status yang sama, misalnya sama-sama itu dia, kan itu langsung aja menggunakan tu, nggak masalah sebenarnya. Karena kalau sama-sama itu dia, sama-sama statusnya sama, umurnya sama, kalau menggunakan vous boleh-boleh saja, cuma agak ada ada barrier, ada pembatas yang besar. Kemudian kita menggunakan vous untuk menunjukkan bahwa hubungan kita itu tidak pribadi. Contohnya di perusahaan dengan klien. Nah, kalau dengan klien di toko misalnya itu harus menggunakan vous. Kemudian antar teman kerja juga ya. Ini tergantung juga sih ya. Ini dia ada keterangannya. Tergantung dengan banyak hal. Tergantung dari banyak hal. Misalnya umur, kemudian situasi, hierarki. Misalnya kalau sama bos, otomatis kalau sama bos ya harus panggil vous. Tapi kalau sama teman yang akrab dengan umur yang sama ya langsung aja panggil tu. Kemudian nilai kontak personal. Kalau akrab ya panggilnya tu. Kemudian dans la famille, on utilise di dalam keluarga, ingat kita tidak menggunakan vous untuk orang tua kita, tapi kita menggunakan tu. Artinya ya karena dia orang tua lah, karena nggak ada jarak lagi. Kemudian kecuali dalam beberapa keluarga, oh ya berarti ada keluarga yang tetap menggunakan vous, tapi umumnya tu ya. Saya sering baca tu. Kemudian tapi bisa juga ada masalah. Contohnya kalau menantu sama mertua yang lebih tua, jadi dia tetap menggunakan vous voyez atau menggunakan vous. Perhatian, jika ada seorang polisi yang menggunakan tu untuk berbicara dengan seseorang asing, sebenarnya ini dilarang
tertulis, dilarang, tetapi itu bisa terjadi. Oleh karena itu kita tetap harus menjawabnya dengan vous. Kita menjawab si polisi ini dengan vous.